Kita yakin kalian pasti baik-baik aja. Sebentar lagi kita mau mulai ibadah sekolah minggu di udara bersama Kak Vita, Tante Emma, Kak Kesha, dan Kriwil. Sebelum kita mulai ibadah, seperti biasa kita akan bersatu di dalam doa. Kita doa sama-sama yuk. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas berkat-Mu. Terima kasih juga karena Engkau memberikan kami waktu untuk ikut ibadah di sekolah minggu di udara. Terima kasih karena Engkau masih menyertai kami dan penyertaan-Mu sempurna untuk kami. Amin. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mulai ibadah. Kami berdoa supaya Engkau memberkati kami, Ya Tuhan. supaya kami bisa mengerti ya Tuhan firman Tuhan yang Tante Emma bawakan. Terima kasih dan berikan kami Roh Kudus ya Tuhan, supaya kami bisa mengerti Ya Tuhan. firman Tuhan yang Tante Emma bawakan dan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Nah, masih ingat nggak kalau Kriwil tanya apa kabarnya hari ini? Jawabnya apa? Ingat nggak? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Oke, ternyata Gitu kan, masih Kriwil? ingat pasti teman-teman Iya. juga. Kita sama-sama ya. Apa kabarnya hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Wah, keren. Nah, siapa yang di sini mau jadi terang di dunia ini? Aku. Oke, kita mau sama-sama nyanyi lagu ini lagi ya. Udah waktu itu udah pernah belajar, tapi kita Iya. ingat-ingat lagi ya. Musik. Aku mau jadi terang dunia. Aku mau jadi penjala jiwa. Aku mau jadi saksi bagi dia. Bawa papa mama datang pada Yesus. Mau jadi. Aku mau jadi terang dunia. Aku mau jadi penjala jiwa. Aku mau jadi saksi bagi dia. Bawa teman-teman datang pada Yesus. Bawa opa oma. Bawa opa oma datang pada Bawa Yesus. semua orang. Bawa semua orang datang pada Yesus. Wah, keren. Teman-teman semua mau jadi terang di dunia ini ya. Nah, kalau kita mau jadi terang, maka kita juga mau kerja buat Tuhan. Tangan kita mau pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Oke, kita naikkan pujian ini. Musik. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Besar di mana? Upahku besar di surga. Upahku besar di surga. Silakan Tante Emma. Wow, kelihatannya semua adik-adik semangat sekali Iya. nyanyinya, termasuk Kriwil ya. Oke, sekarang kita akan dengar cerita firman Tuhan. Nah, hari ini Tante akan cerita dengan judul Aku Mau Dipakai Tuhan, seperti lagu yang tadi kita nyanyikan ya. Nah, cerita ini diambil dari
kitab Keluaran, kitab kedua dari Perjanjian Lama, Fatsal yang kedua ayat 11 sampai ayat 25 dan Fatsal yang ketiga. Bagi adik-adik yang sudah bisa membaca, baca semua ya Fatsal ini, pasti menarik sekali ceritanya. Nah, minggu lalu Tante cerita tentang seorang bayi. Iya. Yang ditaruh di keranjang, namanya siapa ya? Wiwil tahu. Siapa? Musa. Oh, Musa. Musa. Pinter. Biasa aja dong. Iya. Ah, Semangat. Apa arti nama Musa? Yo, siapa yang tahu? Aku tahu Tan. Artinya itu, aku telah menariknya dari air. Oh, pintar Kak Vita. Lalu siapa yang diminta putri Firaun untuk menyusui bayi Musa? Aku yang jawab. Oke. Ibunya sendiri. Iya. Oh, ibunya sendiri. Semua dapat 100. Ya. Jadi setelah Musa bertumbuh jadi besar, ibu Musa, Yokebed, membawa Musa ke istana Firaun sebab putri Firaun mau mengangkat Musa menjadi anak angkatnya. Di istana Musa senang sekali karena makannya makanan enak-enak. Iya dong. Makanannya enak-enak. Terus bajunya juga baju yang bagus-bagus. Anak raja ya. Lalu sekolahnya, studinya. Wah, di sekolah-sekolah yang luar biasa. Iya pasti Karena bagus. jadi anak Firaun ya. Anak angkat dari putri Firaun. Jadi Musa merasa wah enak juga. Tapi, tapinya Musa menyadari bahwa Musa bukanlah orang Mesir. Musa menyadari, sadar, tahu bahwa Musa dirinya adalah orang Israel. Bagaimana Musa bisa tahu hal itu, Tante? Itu dia. Iya. Rahasianya. Waktu putri Firaun memberi Musa untuk disusui oleh ibunya, jadi Musa kan dibawa ke rumah ibunya untuk dipelihara. Lalu tiap hari ibu Musa memberikan cerita kepada Musa si kecil bahwa engkau bukan orang Mesir, engkau adalah orang Israel. Kaum pilihan Allah. Jadi engkau harus ingat kalau nanti engkau tinggal di istana Firaun, engkau harus ingat bahwa engkau bukan orang Mesir, tapi engkau adalah orang Israel. Jadi waktu ibunya membawa Musa ke istana Firaun, Musa dibesarkan di istana Firaun. Lalu satu hari Musa berpikir, saya mau keluar dari istana jalan-jalan, mau lihat keluarga saya orang Israel, apa yang sedang mereka lakukan. Lalu waktu Musa keluar dari istana, Musa melihat ternyata bangsanya orang Israel sedang mengalami keadaan yang amat menyedihkan. Musa jadi sedih. Kenapa itu, Tante? Karena dia melihat bangsanya harus kerja paksa. Bapak-bapak yang orang pria-pria itu, orang laki-laki dari bangsa Israel harus pikul batu bata yang berat. Pikul juga pasir karena mereka disuruh untuk membangun kota-kota tempat timbun makanan. Jadi mereka harus kerja. Waktu itu kan belum ada mesin-mesin yang seperti sekarang. Jadi mereka harus kerja dengan tenaga mereka. Jadi Musa merasa sedih. Karena kalau mereka lambat, jalannya lambat karena berat pikulannya. Dicambuk, dipukul. Ayo cepat, ayo jalannya cepat. Aduh begitu, kasihan sekali kan. Jadi Musa merasa, kasihan banget bangsa saya. Lalu waktu dia perhatikan lagi, dia lihat ada seorang Mesir. Dia pukul orang Israel. Dia pukul sampai orang Israel itu jatuh, mungkin pingsan ya.
Waktu Musa lihat itu dia marah sekali kepada orang Mesir itu. Dia pikir kamu ya. Jadi dia mendatangi orang Mesir itu. Lalu dia bunuh orang Mesir itu. Waduh. Lalu mayatnya dia sembunyikan dalam pasir. Karena waktu dia lakukan itu dia lihat dulu ya. Oh, tidak ada orang yang lihat. Jadi dia bunuh. sembunyikan. Dia pikir tidak ada orang yang tahu apa yang dia lakukan. Lalu dia pulang ke istana. Besoknya dia mau pergi lagi lihat toh jalan-jalan lihat bangsanya yang sedang kerja paksa itu kan. Waktu dia periksa bangsanya yang sedang kerja, dia lihat ada 2 orang Israel bertengkar. Lalu dia datang, dia bilang, hei saudara-saudara, mengapa kalian bertengkar begitu? Kan kalian sudah capek kerja keras begitu, kenapa sekarang harus bertengkar? Lalu salah satu itu ngomong sama Musa, kamu itu mau jago-jagoan ya? Kamu pikir kamu mau membunuh saya lagi seperti yang kamu kemarin bunuh orang Mesir itu? Wah, mereka tahu ya. Ternyata sudah tahu mereka. Ternyata perbuatannya sudah tersebar, diketahui orang sudah lain. ketahuan. Lalu Musa berpikir bahaya. Iya. Kalau Firaun tahu pasti bahaya. Iya. Ternyata Firaun tahu loh. Wah, Firaunnya sudah tahu. Firaun tahu bahwa Musa sudah membunuh orang Mesir. Jadi Firaun jadi marah. Firaun bilang, Musa juga harus dibunuh. Waduh, gawat banget Tante. Iya. Wah, Apa yang dilakukan Musa, Tan? Musa jadi dalam situasi yang gawat ya. Iya. Jadi Musa pikir kalau dia terus tinggal di Mesir, dia akan dikejar oleh Firaun, Raja Mesir untuk dibunuh juga. Jadi dia ambil keputusan, dia harus melarikan diri dari Mesir. Dia pergi dari Mesir. Pergi jauh dari Mesir ke tanah Midian. Jadi dia coba melarikan diri. Jauh, cukup jauh, tapi dia usaha lari menjauh dari Mesir. Waktu dia sampai di salah satu tempat di Midian, dia lihat ada sumur. Dia duduk di situ, kecapean kan? Dia jalan jauh. Lalu waktu dia sedang duduk di tepi sumur itu, ada rombongan wanita yang turun. Ternyata ada 7 wanita yang turun. Mereka saudara bersaudara, anak dari seorang imam di dari kota Midian itu, yang namanya Jethro. Mereka datang ke sumur untuk timba air, memberi minum ternak-ternak mereka, kambing domba mereka. Lalu sementara itu ada serombongan pemuda-pemuda dari kota datang, ganggu ini, wanita-wanita ini. Jadi waktu Musa lihat, Musa bilang ini gak bisa nih, saya harus tolong wanita-wanita ini. Jadi Musa membela, menolong, melindungi wanita-wanita itu dari rombongan pria-pria itu. Lalu Musa menimba air dan memberi minum ternak-ternak dari kelompok wanita itu. Jadi cepat banget kan karena tenaga laki-laki ya. Lalu mereka bilang terima kasih. Terus mereka pulang. Nah, waktu mereka pulang ke rumah, Musa ditinggal. Musa ditinggal. Musa ditinggal di situ di sumur. Terus waktu mereka sudah pulang ke rumah, papanya Pak Jethro tanya, "Oh, kenapa cepat banget kamu pulang? Apa yang kalian alami?" Terus mereka cerita, di sumur tadi ada seorang yang berpakaian seperti orang Mesir. Dia yang menolong kita, dia yang menimba air untuk ternak-ternak kita, dan dia juga menolong kita dari itu orang-orang pemuda-pemuda yang nakalan itu kan. Nah, lalu papanya Pak Jethro bilang, kenapa kamu nggak ajak dia ke sini? Ayo, kalian panggil dia. Kita mau makan malam bersama-sama. Jadi Musa dipanggil untuk makan malam bersama-sama ya di rumah Jethro. Lalu waktu Jethro lihat Musa
Jethro bilang ini pemuda, dia cukup cakep dan dia kelihatan baik. Jadi Jethro bilang, sudah Musa, kamu tinggal aja di sini. Iya. Menjadi gembala dari ternak-ternak saya. Musa bilang, ya boleh, ya senang juga kalau mau jadi gembala dari ternak-ternak Pak Jethro. Lalu Musa pun menikah dengan salah satu Iya, dengan dari anaknya. anak Imam Jethro. Tante. Kan Musa itu tinggalnya kan di istana tuh, di Iya, istana biasa Firaun. di istana Iya, ya kan? Terus semuanya kan yang dia butuhkan sudah disediakan. Iya, betul. Iya betul, kok dia mau susah-susah sih Tan, kerja keras jadi gembala, harus bawa domba-dombanya ke ladang Iya. rumput. Iya, Kan benar. capek. Benar itu. Apalagi kalau ada itu tuh hewan buas yang mau gangguin itu Iya. kambing dombanya. Wah, Musa itu kan iya, harus siap-siap tuh, harus jaga-jaga. Ya, Ya ya, kan? Apa ya. bisa tuh Musa? Biasanya Musa nggak kerja keras seperti itu Iya, ya. biasanya Di istana Mesir dia senang-senang aja ya. Tapi sekarang dia harus terima itu. Iya. Karena dia tidak bisa lama-lama tinggal di Mesir. Lalu tiap hari dia bawa domba kambingnya Pak Jethro ke padang rumput untuk memberi makan ternak-ternak. Satu hari waktu dia sedang di ladang memberi makan, Iya. dia lihat ada sesuatu loh yang terjadi yang aneh. Apa itu yang aneh, Tante? Apa ya? Waktu dia lihat, loh ada api di semak api? belukar itu. Oh, Tapi waktu dia lihat dari jauh, kebakar dong. Kebakar. semak itu tidak terbakar. Tidak terbakar. Tapi ada api. Iya. Luar Dia biasa. pikir, waduh, ini sesuatu yang aneh kan? Iya. Jadi dia berusaha untuk datang dekat dengan api itu. Oh, Waktu dia mau datang dekat, dia dengar ada suara keluar dari api itu. wah, ada suara. Siapa Bilang tuh? Musa, Musa, lepaskan sepatumu. Karena tempat di mana engkau berdiri itu kudus. Wah, harus buka sepatu, buka Siapa itu yang sandalnya. bilang? Dia harus lepaskan sepatunya. Jadi dia taat kan, dia lepas sepatu. Dia tutup muka karena dia takut. Belum pernah dia mengalami seperti itu. Iya. Jadi dia tutup muka, aduh siapa ini? Itu Tuhan ya, Tan? Lalu suara itu mengatakan, Musa, aku Tuhan. Mau menyuruh engkau pergi ke Mesir untuk membawa bangsaku keluar dari Mesir ke tanah perjanjian yang sudah aku sediakan bagi mereka. Karena keluhan mereka, doa mereka, tangisan mereka dari bangsa Mesir bangsa Israel yang ada di Mesir sudah naik sampai ke hadiratku. Jadi sekarang aku datang panggil engkau Musa untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Lalu Musa mau jawab apa Tan? Musa bilang, Tuhan, Mau nggak? Tuhan suruh saya. Aduh, jangan-jangan. Gak bisa Tuhan. Saya ini tidak pandai ngomong. Jangan suruh saya Tuhan. Suruh orang lain saja. Tuhan bilang gak ada orang lain. Kamu. Aku suruh kamu. Pergi menghadap Firaun. Bicara sama Firaun. Tuhan, nanti kalau saya bicara sama Firaun, dia tidak akan dengar saya, Tuhan. Tuhan bilang, aku akan menyertai engkau. Tapi Tuhan, jangan saya. Takut ya Musa. Iya. Musa masih merasa tidak layak, tidak sanggup untuk memimpin bangsa Israel. Tapi Tuhan bilang, aku akan menyatakan kuasaku dengan tanda-tanda heran dan mujizat. Jadi engkau yang aku suruh untuk pergi membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir ke tanah perjanjian yang sudah aku sediakan bagi mereka. Lalu apa yang Musa lakukan? Iya. Apa yang Musa lakukan? Iya Tuhan. Musa mau. Dia mau Musa lakukan. mau. Wah. Karena Musa mau taat. Iya. Musa mau dipakai oleh Tuhan. Iya. Nah, Wah.
Siapa sini yang mau dipakai oleh Tuhan? Nah, Aku. jadi Musa mau dipakai oleh Tuhan. Kita bergembira karena pada akhirnya Tuhan mau memakai Musa untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir, tanah perhambahan. Luar biasa, ya. Jadi pelajaran kita hari ini, Iya. waktu Allah menyuruh Musa, awalnya mungkin Musa agak berbantah-bantah ya, Iya. tetapi pada akhirnya Musa taat Iya. kepada perintah Tuhan untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Nah, pasti Tuhan juga mau pakai adik-adik semua. Iya. Siapa sini yang mau dipakai Tuhan? Ayo. Aku mau dipakai Tuhan. Kriwil mau dipakai Tuhan. Mau banget. Mau, ya. Kita juga mau dipakai Tuhan. Mungkin Tuhan tidak menyuruh kita seperti Musa. Tapi Tuhan bisa pakai kita, mulut kita untuk menceritakan tentang Tuhan kepada teman-teman kita, ya kan? Nah, Tuhan juga bisa memakai kita menjadi anak-anak yang manis perilakunya di rumah. Nah, itu kan berarti anak-anak mau dipakai Tuhan menjadi anak-anak yang manis, taat kepada papa mama, rajin bikin pekerjaan PR sekolah, tugas-tugas sekolah, rajin belajar. Di tahun ini biarlah cita-cita adik-adik dapat tercapai, ya. Nah, jadi berikanlah hidupmu untuk dipakai oleh Tuhan. Amin. Dan Tuhan akan melakukan hal-hal yang besar melalui kehidupan adik-adik semua. Amin. Luar biasa firman Tuhannya. Hmm. Thank you Tante Emma. Terima kasih. You're Tante Emma. welcome. Nah adik-adik sekarang kita akan menyaksikan video reaksi. Wah videonya seru-seru nih ya. Kita saksikan sama-sama, oke? Everything I am, everything I
lagi. Apa yang kau makan, minum, pakai, aku tidak khawatir. Kau di surga memberi aku. Aku tidak khawatir dari awal, Kak. Terima kasih Champion Kids atas hadiah Natalnya kepada Cece dan Desra. Tuhan Yesus memberkati. Seru banget kan? Seru ya. Adik-adik semua pinter-pinter ya. Luar biasa. Banget. Nah, Kak Vita, kita mau ayat hafalan. Iya, silakan Kriwil. Oke, teman-teman, ayat hafalan kita minggu ini dari Yesaya 6 ayat 8b. Bunyinya apa? Bunyinya, ini aku, utuslah aku. Kalimat ini adalah kalimat yang kita ucapkan sendiri ya. Kita menyatakan diri kita untuk diutus oleh Tuhan. Ini aku, utuslah aku. Kayak Utuslah gitu. aku bisa berarti juga ini aku, Pakailah pakailah aku aku. Tuhan ya. Bisa ganti nama juga tuh Tan. Iya. Ini Kriwil aku. contohin. Ini Kriwil, utuslah Pakailah Kriwil. Amin. Pakailah Kriwil. Iya. Oke, Oke, sekarang Kita kita mau nyanyi. Nyanyi lagi. Iya, Nyanyi kita apa mau nih? nyanyi. Karena kita mau dipakai Tuhan, kayak tadi firman Tuhan, jadi kita mau kerja sama-sama Amin. buat Tuhan. Amin. Oke, kakak musik. Kita Kerja sama-sama, sama-sama, sama-sama. Kita kerja sama-sama, senanglah hati. Kerjamu, kerjaku, semuanya buat Tuhan. Kita kerja sama-sama, senanglah hati. Tunggu, Kak. Sekali lagi tapi lebih semangat kita. Lebih sedikit ya. Kita mau kerja buat Tuhan. Iya, semangat. Kita kerja sama-sama, sama-sama, sama-sama. Kita kerja sama-sama, senanglah hati. Kerjamu, kerjaku, semuanya buat Tuhan. Kita kerja sama-sama, senanglah hati. Senanglah hati. Senanglah hati.
akan mengakhiri acara sekolah minggu di udara. Semua lipat tangan dan tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, kami yakin Tuhan bukan saja mau memakai Musa, tapi Tuhan juga mau memakai kami semua, termasuk adik-adik yang sedang menonton acara sekolah minggu di udara. Tuhan, inilah hidup kami. Kami mau berikan kepada Tuhan agar Tuhan pakai menjadi alat dalam tangan Tuhan. Kami mau menjadi saksi Tuhan, menceritakan tentang kebaikan Tuhan, menceritakan bahwa Tuhan Yesus adalah satu-satunya juru selamat bagi semua umat manusia. Kami mau menjadi anak-anak yang manis di rumah, yang taat sama papa dan mama, yang rajin berdoa, yang rajin baca firman Tuhan, karena kami mau dipakai oleh Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, ini kami, pakailah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Happy Happy Sunday.